warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, anak soleha. Jangan lupa ya tugasnya berkaitan dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ya, mahmudah sama mazmumah itu dua akhlak yang tentunya kita perhatikan, terutama yang mahmudahnya. Kenapa? Karena akhlak mahmudah itu akhlak yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, akhlak yang terpuji. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video dari teman-teman kalian dengan baik dan bagus. Semoga semuanya bisa memberikan yang terbaik. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu gak sih, menyakiti hati sama manusia itu dosanya gak akan diampuni sebelum orang tersebut maafin kita. Bahkan, amal ibadah dan amal kebaikan yang udah segunung pun akan habis hanya karena satu tindakan bullying. Jadi, masih berani ngeremehin lisan dan perbuatan kita. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali untuk menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain baik secara verbal, fisik, maupun sosial yang didasari oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Contoh-contoh bullying ada bermacam-macam. Yang pertama bisa melalui fisik. Contohnya seperti memukul, mendorong, menendang, mencakar, menjambak, atau merusak barang orang lain. Yang kedua bisa secara verbal atau kata-kata, yaitu seperti mengejek, memaki, menghina, mengancam, atau memberikan nama panggilan yang buruk. Yang ketiga bisa secara sosial, yaitu seperti mengucapkan, menyebarkan gosip atau rumor, atau memfitnah. Yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying itu ada bentuk bullying dalam bentuk media sosial. Contohnya seperti mengirim pesan kejam atau ancaman menyakitkan. Yang kedua, menyebar kebohongan atau memposting foto memalukan. Dan yang ketiga, memberikan komentar kebencian di media sosial. Islam melarang perilaku bullying dalam segala bentuk karena dianggap sebagai tindakan yang zalim, haram, dan termasuk dalam kategori perilaku mazmumah yang tentu saja bertentangan dengan ajaran akhlak mulia atau perilaku mahmudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ke-49, Juz 26, ayat 11. Makna dari ayat tersebut adalah larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk tidak merendahkan, mengolok-olok, mencela atau memanggil dengan julukan yang buruk kepada orang lain. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap mukmin bersaudara wajib menjaga kehormatan sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok justru lebih mulia di sisi Allah. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah yang masuk dalam kategori bullying. Ketiganya bukanlah cerminan dari sifat seorang yang beriman kepada Allah. Karenanya, ketiga hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ada istilah istizah, artinya adalah mengolok-olok. Contohnya, ketika mengolok-olok kondisi fisik seseorang atau menertawakan teman karena penampilannya. Yang kedua ada sakar, yaitu merendahkan dan mengejek,
Yang ketiga, ada talmis, yaitu saling mencela. Contohnya, menyebut-nyebut kekurangan orang dengan tujuan menjatuhkan. Nah, dari ketiga jenis tindakan bullying yang di atas tadi, yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik seseorang sangatlah tidak dibolehkan, apalagi bagi kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, kita harus menjauhi dari perilaku bullying karena dapat menyebabkan berbagai dampak yang merugikan berbagai pihak, mulai dari dosa besar dan tindakan tercela. Karena perundungan adalah bentuk permusuhan yang diharamkan, bahkan dianggap sebagai kezaliman. Pelakunya beresiko menanggung kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat merusak kesehatan mental dan fisik bagi korban bullying. Korban bullying juga sering mengalami trauma, stres, dan kecemasan yang berlebih akibat dari tindakan bullying tersebut. Bahkan apabila sudah di level bullying yang sangat ekstrim, dapat menyebabkan korban ingin memiliki keinginan untuk bunuh diri, yang dimana sangat dilarang dalam Al-Quran. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah setiap manusia punya harga diri yang harus dihormati. Jadi, tidak boleh diejek, dihina, bahkan diperlakukan dengan tidak baik. Sebagai sama muslim, kita diajarkan untuk tidak berkata kasar, saling menghargai, dan menjaga perasaan orang lain. Oleh karena itu, jauhi bullying dan jadilah pribadi yang memiliki akhlak baik dalam kehidupan sehari-harinya. Sedikit kata-kata penutup dari aku, jangan jadi pelaku, jangan diam sebagai saksi. Stop bullying mulai dari diri sendiri.